Ebola virus yang kembali merebak di Kongo, bagaimana penularannya? Virus Ebola dilaporkan kembali merebak di Kongo, salah satu negara di benua Afrika. Selama ini, virus Ebola memang menjadi momok di benua ini. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus Ebola pertama kali muncul di dekat sungai Ebola, Kongo pada 1976. Kala itu, virus Ebola menginfeksi 318 orang dan 88% di antara penderitanya meninggal dunia. Virus ini kemudian terus terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara di Afrika, bahkan mencapai Italia, Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat. Dan kini, virus Ebola kembali merebak di Kongo. Kongo telah mengumumkan kasus epidemi baru Ebola setelah 4 orang meninggal dunia karena terkonfirmasi terinfeksi virus Ebola. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyampaikan informasi yang sama melalui akun Twitternya. Sejak pertama terjadi dan pada kejadian-kejadian penyebaran selanjutnya, tingkat fatalitas virus Ebola cukup tinggi, ada di kisaran 50%. Pada penyebaran yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tingkat kematian bervariasi, mulai dari 25-90%. Penyakit ini memang langka, artinya secara kuantitas tidak begitu tinggi, tetapi memiliki resiko kematian yang begitu tinggi. Ebola merupakan virus yang menyebabkan terjadinya penggumpalan darah dan menimbulkan pendarahan di dalam. Darah bocor keluar dari pembuluh darah kecil ke bagian tubuh. Oleh karena itu, virus ini juga dikenal sebagai bagian dari hemorrhagic fever virus atau virus demam berdarah. Virus ini juga bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Hingga saat ini, WHO menyebut telah menemukan 6 jenis berbeda dari virus Ebola. Jenis-jenis itu adalah Zaire, Bundibugyo, Sudan, Taipores, Reston, dan Bombali. Namun, hanya 4 dari 6 jenis virus itu yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia, yakni Zaire, Sudan, Taipores, dan Bundibugyo. Sementara virus Reston diketahui menyebabkan penyakit pada primata dan babi. Adapun virus Bombali yang teridentifikasi pada kelelawar belum diketahui apakah menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ebola menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, mulai dari darah, air liur, keringat, air mata, lendir, muntahan, kotoran, ASI, air seni, dan air mani. Selain itu, ketika seseorang menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh cairan, ia juga potensial turut terinfeksi. Cara masuk ke dalam tubuh, virus ini bisa melalui kulit yang terluka, atau apabila mengenai bagian mulut, hidung, dan mata yang di sana terdapat memperan mukosa. Hubungan seksual dengan penderita juga bisa menyebabkan seseorang terinfeksi. Tidak hanya orang terinfeksi yang berpotensi menularkan virus. Berdasarkan informasi dari CDC, penderita yang telah dinyatakan sembuh dari virus Ebola pun masih menyimpan risiko menularkan virus pada orang lain. Masa inkubasi virus di dalam tubuh berkisar antara 2-21 hari. Namun, penderita tidak akan bisa menularkan virus kepada orang lain apabila dalam dirinya belum muncul gejala. Gejala yang dimaksud adalah demam, pusing, sakit otot, sakit kepala, dan radang tenggorokan yang terjadi secara tiba-tiba. Gejala lain yang mungkin mengikuti adalah muntah, diare, ruam, gangguan fungsi ginjal dan hati, dan pendarahan seperti dari gusi, tinja, dan sebagainya. Bagi mereka yang telah terinfeksi virus ini, harus mendapatkan perawatan dan dukungan medis secara intensif. Jika penanganan tepat tidak segera diberikan, maka kemungkinan besar kasus akan berujung fatal. Sama seperti COVID-19, virus Ebola ini juga belum memiliki vaksin legal atau obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan infeksi, baik pada manusia maupun hewan. Serangkaian terapi darah, imunologi, dan obat hingga saat ini terus dikembangkan dan diupayakan untuk menangani kasus yang terjadi. Salah satu vaksin yang dikembangkan dan tengah diuji coba adalah RPSP-Zebov. Pada wabah yang terjadi tahun 2015, 11.841 orang dilibatkan dalam uji coba ini. Sebanyak 5.837 diberikan vaksin, sisanya tidak. Meski terbilang efektif, vaksin ini belum mendapat lisensi atau pengesahan sebagai vaksin virus Ebola. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, subscribe, channel it, subscribe, subscribe, yeah.